bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nabila Yuda Aprilia akan menjelaskan materi mengenai makanan minuman halal dan haram. Berikut penjelasannya, cekidot. Dalam kehidupan sehari-hari, makanan dan minuman memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan fisik dan spiritual umat Islam. Oleh karena itu, agama Islam memberikan pedoman yang jelas tentang kategori makanan dan minuman yang halal dan haram. Pedoman ini tidak hanya mencakup zat makanan, tetapi juga cara memperolehnya dan proses pengolahannya. Pemahaman mengenai konsep halal, haram, dan syubhat menjadi sangat penting bagi umat muslim agar senantiasa dapat menjaga keimanan dan ketakwaan. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu, pengertian halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan menurut syariat Islam, baik dari segi zat, proses, maupun cara pengolahannya. Dalam konteks makanan dan minuman, halal mencakup tidak adanya unsur yang diharamkan, tidak berbahaya, tidak memabukkan, tidak diperoleh melalui proses yang sesuai dengan aturan syariat. Hal ini selaras dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis yang menekankan keseimbangan antara aspek spiritual dan kesehatan fisik. Yang kedua itu, pengertian haram adalah segala sesuatu yang secara mutlak dilarang dalam syariat Islam karena bertentangan dengan prinsip moral, kesehatan, dan stabilitas sosial. Larangan ini tidak hanya berlaku pada perbuatan, tapi juga mencakup makanan dan minuman yang tidak memenuhi kriteria halalan thayyiban atau halal dan baik. Segala sesuatu yang diharamkan memiliki dampak buruk yang nyata baik terhadap individu maupun masyarakat, seperti dijelaskan oleh Yusuf Qadawi dan Wahab Az-Zaihili. Dengan demikian, hukum haram adalah bentuk perlindungan dari Allah untuk menjaga kesehatan akhlak dan keharmonisan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga itu, pengertian syubhat adalah perkara yang berada di antara halal dan di mana status hukumnya tidak jelas karena dalilnya tidak pasti atau adanya perbedaan pendapat di antara ulama. Syubhat mencakup situasi yang menimbulkan keraguan baik karena ketidakjelasan hukum maupun karena adanya dua pandangan saling bertentangan. Oleh karena itu, penting bagi seorang muslim untuk memiliki pengetahuan dan kehati-hatian agar dapat menghindari syubhat sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong untuk menjauhi keraguan demi menjaga keimanan dan keharmonisan hidup. B. Macam haram dalam Islam. Dalam konteks pembagiannya, haram ulama pembagikan menjadi dua macam. Menurut ulama Maliki, macam-macam haram adalah yang pertama, haram istihya, sesuatu haraman yang dan sejak semula ditentukan Al-Quran dan hadis bahwa hal itu haram, misalnya memakan bangkai babi, berjudi, meminum minuman keras, berzina, membunuh, dan memakan harta anak yatim. Yang kedua itu haram liqoti, ialah sesuatu pada mulanya disyariatkan tetapi diragukan oleh sesuatu yang bersifat mudarat bagi manusia, maka keharamannya adalah disebabkan adanya mudarat tersebut. Dengan demikian, pada dasarnya perbuatan yang dilakukan itu diwajibkan, disunahkan, atau dibolehkan, tetapi karena dibarengi dengan sesuatu yang bersifat mudarat pandangan syariat, maka perbuatan itu menjadi haram.
Sedangkan makanan-makanan yang termasuk dalam kategori ghairi ini antara lain misalnya makanan pada dasarnya halal secara esensi tetapi menjadi haram karena diperbolehkan dengan cara yang dilarang oleh Allah seperti hasil riba, harta anak yatim yang diambil dengan cara batil, hasil pencurian atau korupsi, hasil ambil paksa atau rampas, hasil suap, hasil judi, prostitusi. C. Makanan dan minuman yang dihalalkan dalam Islam. Makanan halal dibagi menjadi 3. Yang pertama itu makanan halal menurut zatnya. Untuk jenis makanan halal yang pertama ini adalah makanan halal yang dilihat dari zatnya dengan cara makanan atau minuman tersebut berasal dari bahan yang halal, misalnya itu seperti ikan, daging, sapi, ayam, sayur, nasi, dan air. Dalam firman Allah berikut penjelasannya. Surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, artinya makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik adalah makanan yang bermanfaat bagi tubuh. Makanan yang bermanfaat bagi tubuh yaitu makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan tubuh seperti vitamin, protein, karbohidrat, fosfor, sulfur, dan jenis mineral lainnya. Jenis zat atau mineral air tersebut terdapat di dalam berbagai jenis bahan makanan, baik tumbuhan maupun dari hewan. Yang kedua itu makanan halal menurut cara mendapatkannya. Jenis makanan halal yang kedua adalah makanan halal menurut cara mendapatkannya. Dalam hal ini berarti bahan dasar dari makanan dan minuman tersebut harus didapatkan dari sesuatu yang halal atau sah. Dengan kata lain, bahan dari makanan dan minuman tersebut harus diperoleh dengan cara yang jujur dan halal pula. Contohnya itu bertani, mengajar, dan sebagainya. Cara yang batil merupakan segala cara yang mengambil hak orang lain, baik secara halus, apalagi kasar, tersembunyi, atau terang-terangan, langsung atau tidak langsung, dilakukan sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain seperti pencurian, penipuan, perampokan, atau dalam istilah yang populer sekarang ini korupsi dan nepotisme dan sebagainya. Makanan yang halal dari usaha diperolehnya yaitu A. Halal makanan dari hasil bekerja yang diperoleh dari usaha yang lain seperti bekerja sebagai buruh tani, petani, pegawai, tukang supir. B. Halal makanan dari mengemis yang diberikan secara ikhlas, namun pekerjaan itu halal tapi dibenci Allah seperti pengamen. C. Halal makanan dari hasil sedekah, zakat, infak, hadiah, tasyakuran, walimah, dan sebagainya. 3. Makanan halal menurut cara pengolahannya. Makanan yang dihalal harus diperoleh dengan cara halal dan diolah dengan cara halal pula. Misalnya daging kambing menurut zatnya adalah halal, tapi jika cara penyembelihannya tidak menurut dengan tuntut Islam, maka daging tersebut menjadi haram. Sedangkan minuman halal itu semua air yang baik itu hukumnya halal untuk minum. Adapun yang dimaksud air yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tidak kotor dan tidak najis. Kedua, tidak memabukkan. Ketiga, tidak merusak organ tubuh. Yang keempat, tidak menjijikan dan tidak menimbulkan penyakit. Jenis-jenis minuman yang jelas dihalalkan oleh Al-Quran dan hadis seperti madu, susu, air hujan, dan air laut. Madu dihalalkan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 69 sebagai berikut. An-Nahl ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki zululan
yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, yang artinya kemudian makanlah dari segala buah-buahan, lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya itu keluar minuman atau madu yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Susu dihalalkan berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 66 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butunihi mim baini farshim wadamil labasan khalisan so'igol lisyaribin, yang artinya sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minuman dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, dari antara kotoran dan darah, susu murni yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya. Makanan dan minuman yang diharamkan dalam Islam. Dalam Al-Quran, makanan yang diharamkan pada dasarnya hanya ada 4, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang sebagai berikut penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanit turra ghaira baghi wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim, yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, nama selain Allah, dengan menyebut nama selain Allah, yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat di atas menerangkan bahwa makanan yang diharamkan itu ada 4 macam, yaitu 1. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk di dalamnya yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, atau diterkam oleh hewan buas. Yang kedua itu darah, maksudnya adalah darah yang mengalir dari hewan yang disembelih. 3. Daging babi, apapun yang berasal dari daging babi hukumnya haram, baik darah, daging, tulang, dan seluruh bagian tubuh babi. Yang keempat itu binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Sedangkan minuman yang diharamkan adalah semua bentuk khamar atau minuman beralkohol. Bentuk khamar atau minuman beralkohol, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal arlamu rijsum man amalis syaitoni
fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Menurut dalil-dalil di atas, benda yang termasuk kelompok haram dizoti atau zatnya sangat terbatas, yaitu darah yang mengalir, daging babi, dan alkohol atau khamar, sedangkan sisanya termasuk ke dalam kelompok haram lighairihi, yaitu cara memperolehnya tidak sejalan dengan syariat Islam, seperti mencuri, korupsi, dan lain-lain. Kesimpulan dari materi saya yaitu, dari penjelasan materi di atas dapat disimpulkan bahwa konsep halal, haram, dan syubhat memberikan pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam Islam. Halal mencakup segala sesuatu yang dibolehkan secara syariat, tidak membahayakan, tidak diperoleh melalui cara yang sesuai hukum Islam. Haram adalah sesuatu yang secara mutlak dilarang karena bertentangan dengan prinsip moral, kesehatan, dan stabilitas sosial. Sedangkan syubhat mencakup perkara yang hukumnya tidak jelas karena ada keraguan atau perbedaan pendapat. Sekian materi dari saya ya teman-teman, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.